dengan adanya comment center ini data real time, Mas. Ya. Jadi dengan data yang real time kita dapatkan di comment center ini, sehingga bisa mempersempit kebocoran-kebocoran yang ada. Yang sebelum-sebelumnya kita ada dugaan kebocoran-kebocoran dengan sempitnya waktu yang didapatkan untuk mengelola itu, kita mendapatkan data yang lebih cepat. Di situ kita bisa mengawasinya. Tujuan kita untuk membangun comment center, tujuan pemerintah daerah, juga kita di legislatif juga sangat jelas. Artinya indikator-indikator yang kita inginkan itu adalah bagaimana penurunan angka street crime. Nah, itu bagaimana harus ditekan. Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Randy Nikuramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saat ini pemerintah Kabupaten Pasuruan sedang melaksanakan transformasi digital. Tentunya tidak mudah untuk melaksanakannya. Untuk membahas semua aspek mengenai dilaksanakannya transformasi digital di Kabupaten Pasuruan, sudah bersama saya, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Bambang Yuliantoro Putro dan Muhammad Ghazali. Langsung saja kita sapa keduanya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Randy. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, saya langsung ke Mas Ghazali mengenai bagaimana sih, ini kan transformasi digital ini sebuah lompatan. Tentu adanya comment center juga menjadi hal yang baru. Apakah Kabupaten Pasuruan ini cukup dari sisi teknis mengenai adanya comment center ini? Comment center ini merupakan suatu terobosan yang baru dari pemerintah daerah, khususnya diampu oleh Diskominfo. Nah, itu memang sangat penting sekali, artinya comment center ini bisa menjadi lompatan. Jadi bisa menjadi lompatan terkait bagaimana proses untuk proses untuk pencegahan kriminal, terus kemudian untuk pemantauan secara berkala dari titik ujung utara, selatan, timur dan barat. Tentunya hal itu harus didukung dengan kesiapan teknis. Baik dari SDM harus realistis tentunya, dan juga infrastruktur digital, terus kemudian ada juga stabilitas jaringan. Nah, ini juga sangat perlu stabilitas jaringan, dan yang penting lagi adalah keamanan cyber, serta yang paling utama adalah operator. Jadi, artinya banyak faktor pendukung yang harus disediakan jika memang itu benar-benar dilaksanakan di Pasuruan gitu ya? Ya, benar sekali. Benar sekali. Yang terpenting yang saya sebutkan tadi adalah operator. Jadi operator ini memang harus benar-benar mempunyai kompetensi, bisa dilatih, dan bisa dipastikan sebelum sistem ini berjalan harus benar-benar punya keahlian ya, khusus mengenai comment center ini. Baik, saya geser ke Mas Bambang sedikit. Untuk comment center ini kan sebuah lompatan, Mas. Katanya hampir mirip-mirip kan. Apakah ini langkah untuk menuju Pemkab Pasuruan atau Kabupaten Pasuruan menjadi smart governance? Menurut Mas Bambang. Terima kasih, Mas. Memang comment center ini adalah suatu lompatan menuju smart government yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Karena menurut saya nanti data-data yang ada di lapangan kita akan mendapatkan dengan mudah dengan sistem yang tadi kita sebutkan di comment center itu tadi. Jadi di situ kita dengan adanya data yang cepat masuk ke data yang server comment center, kita akan mendapatkan data sehingga keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan itu kita akan tepat
sasaran Hmm. sesuai berbasis data itu tadi. Iya. Nah, yang penting itu tadi kita harus integrasi antar lintas OPD itu harus kita canangkan dengan betul-betul integrasinya, dan komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan memang harus besar mengenai kebijakan yang berbasis data. Dan Baik. Kalau untuk dari sisi anggaran, Mas Bambang, Siap. bagaimana langkah DPRD memastikan bahwa anggaran pembangunan comment center ini bisa efektif dan tepat sasaran? Kita sebagai DPRD kita juga mempunyai fungsi budgeting dan pengawasan. Jadi di situ kita juga harus ada giat-giat seperti kita ada rapat-rapat dengan mitra-mitra. Bagaimana kita menggodok atau mengelola anggaran yang akan kita gelontorkan untuk comment center ini. Nah, kita juga ada kunjungan-kunjungan ke luar daerah untuk mengetahui bagaimana sih keadaan comment center yang sudah berjalan di daerah-daerah tetangga kita atau di daerah-daerah lain. Jadi di situ kita juga harus selain menjadi tongkat untuk melaksanakan anggaran, di situ kita juga ada pengawasan. Jadi setidaknya jangan sampai kita hanya membuat ruangan saja, tapi manfaatnya ke depan bagaimana. Oke. Gitu. Baik, kalau untuk ke Mas Gozali, nanti umpamanya comment center ini setelah dibangun gitu ya, bagaimana supaya beban operasionalnya tidak menjadi beban daerah secara berkepanjangan. Menurut Mas Gozali seperti gimana? Jadi memang kalau kita berbicara tahun ini, memang tahun-tahun yang berat. Betul. Artinya baik itu dari pusat sampai ke tingkat daerah ataupun sampai tingkat desa itu kita sudah sudah dicanangkan dari pusat itu adalah efisiensi anggaran. Nah, itu memang harus dijaga betul. Artinya bagaimana kita itu punya anggaran, kita punya APBD itu harus dijaga. Tentunya dijaga melalui lewat skema operasional yang berkelanjutan. Seperti contohnya biaya maintenance tadi yang disebutkan. Nah, ini pasti suatu sistem, suatu perangkat pasti membutuhkan maintenance, pasti membutuhkan perbaikan dikala nantinya sistem itu sedang berjalan. Terus kemudian yang pasti tidak over budget. Nah, jadi bagaimana Pemda menganggarkan untuk kegiatan kegiatan comment center ini berjalan, tentu budgeting sudah dipersiapkan. Dan itu tidak sampai over. Terus kemudian yang terakhir adalah indikator kinerja tahunan. Jadi khususnya dari OPD yang mengampu comment center ini memang harus benar-benar menentukan indikator seperti apa yang dibutuhkan agar efisiensi ini berjalan, agar anggaran ini tetap terjaga, stabil lah, seperti itu. Artinya perlu ada pembahasan lebih rinci lagi mengenai efisiensi anggaran ini ya. Betul. Baik, kalau untuk Mas Gozali aja, dalam ketika nanti ini comment center dilaksanakan, menurut Mas Gozali kan ini jadi kameranya masyarakat nih. Betul. Apakah ini perlu dibuka ke publik secara transparan atau secara berkala saja dilaporkan ke masyarakat? Menurut jenengan seperti pun? Terima kasih Mas Randy. Jadi memang adanya comment center ini sangat perlu juga transparansi Mas Randy. Artinya sebagian data perlulah dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam artian sebagian data ini dipublikasikan secara berkala tapi melalui bentuk dashboard. Jadi melalui dashboard publik itu bagaimana nanti Diskominfo itu membentuknya, merangkainya seperti apa. Nah, itu harus ditampilkan kepada masyarakat. Terus kemudian terkait transparansi, tentu harus juga memperhatikan keamanan dan data privasi. Nah, itu sangat penting. Keamanan data privasi masyarakat itu sangat penting, harus dijaga Mas Edi. Karena sekarang juga musimnya main cyber itu saling serang dan sebagainya. Luar biasa Mas Edi. Baik, kalau untuk Mas Bambang. Semua wilayah atau geografis Kabupaten Pasuruan akan bisa dipantau dalam satu layar. Betul. Bagaimana ini bisa memastikan bahwa penanganannya, umpamanya dalam ada suatu daerah kemudian ada case tertentu, penanganannya bisa cepat dan disentuh oleh organisasi terkait lah. Pripun, Mas? Ya, memang monitoring ini real time untuk data ini memang dengan adanya comment center ini data real time, Mas. Jadi dengan data yang real time kita dapatkan di comment center ini sehingga bisa mempersempit kebocoran-kebocoran yang ada. Yang sebelum-sebelumnya kita ada dugaan kebocoran-kebocoran dengan sempitnya
waktu yang didapatkan untuk mengelola itu, kita mendapatkan data yang lebih cepat. Di situ kita bisa mengawasinya. Kita sebagai DPRD Kabupaten Pasuruan, fungsi pengawasan kita akan lebih mudah mengawasinya. Karena dengan data yang ada, data yang real time, yang cepat, sekaligus kita juga sangat mudah untuk mendapatkan data itu dan sangat mudah juga kita untuk mengawasinya. Sehingga kita juga bisa memantau tren pajak bagaimana, terus ada kita retribusi, kita juga bisa memantau PAD secara presisi, kita juga lebih memantau. Jadi kebocoran itu bisa ditanggulangi lah, bisa dipersempit lah ruangannya. Iya. Begitu. Kalau Mas Ghazali, tadi kan Mas Ghazali sempat ngomong bahwa terkait cybercrime ya gitu. Apakah kemudian dengan adanya comment center ini diyakini bisa menurunkan sisi kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Pasuruan? Menurut Mas Ghazali pripun? Oke, terima kasih Mas Randy. Jadi memang indikatornya sudah jelas. Tujuan kita untuk membangun comment center, tujuan pemerintah daerah, juga kita di legislatif juga sangat jelas. Artinya indikator-indikator yang kita inginkan itu adalah bagaimana penurunan angka street crime. Nah itu bagaimana harus ditekan. Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani hal tersebut. Tentu bagaimana dengan seiring berjalannya waktu, dengan berjalannya sistem ini, bagaimana itu harus angkanya ditekan, angkanya diturun, harus turun. Terus kemudian waktu respon ini memang kita harapkan cepat. Artinya baik itu dari pihak yang berwenang ataupun dari pengampu yang lainnya itu harus cepat. Apabila ada aduan, ada laporan dari warga terhadap comment center ini, ya harus cepat tindakannya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah tentunya peningkatan rasa aman yang ada di masyarakat. Itu yang kita harapkan, baik di pemerintah daerah ataupun kita di Dewan, itu yang kita harapkan untuk kebaikan masyarakat. Baik, ke Mas Bambang ya. Comment center ini kan bisa terkait dalam segala hal, termasuk dalam pengaturan traffic light. Dan ketika nanti ada comment center, masyarakat merasa diawasi kan. Ibaratnya kayak kalau di Surabaya itu berlaku etle gitu. Artinya sadar hukum, sadar dia dengan diawasi, akhirnya dia menghindari hal-hal yang begitu. Apakah masyarakat Kabupaten Pasuruan sudah siap untuk itu? Dengan perkembangan zaman yang kita juga teknologi semakin pesat berkembang, ya harus masyarakat harus siap. Memang dengan adanya teknologi ini kita juga bisa diawasi kapanpun, dimanapun. Jadi dengan tidak sadar kita juga sudah diawasi oleh beberapa stakeholder yang sehingga kita juga dampaknya kepada kriminal itu juga canggung mau berbuat kan, mau berbuat kriminal jadi mau canggung. Jadi dengan adanya integrasi CCTV itu membantu pencegahan dan penelusuran kasus, terutama di titik-titik rawan. Titik-titik rawan itu juga kita bisa mengetahui keadaan di situ sehingga kejahatan-kejahatan itu bisa minimalisir. Tapi tentunya kita tidak luput dengan kolaborasi dengan pihak kepolisian yang berwenang di masalah kriminal itu tadi. Kalau untuk Mas Ghazali, hal-hal apa yang kira-kira harus diberikan ke masyarakat supaya pemahamannya mengenai comment center ini benar? Jadi mereka jadi sadar bahwa mereka diawasi nih, jadi akhirnya kesadaran hukum itu muncul. Apakah perlu sosialisasi atau perlu apa kayak gitu, Mas? Ya, terima kasih Mas Budi. Siap. Jadi tentu untuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti apa yang tadi disebutkan, perlu kita adanya penyuluhan, perlu kita adanya sosialisasi terkait comment center ini. Yang pasti model koordinasi yang ideal adalah bagaimana kita melakukan bahasanya itu comment to action. Comment to action. Jadi comment center ini bukan hanya pusat kendali. Jadi bagaimana untuk eksekusinya itu dari OPD yang berkaitan. Jadi bagaimana OPD yang berkaitan ini mengatur teknis jalur komunikasi itu satu pintu.
Jadi ketika ada pengaduan masuk ke comment center. Nah, comment center ini langsung secepatnya, serespon-responnya itu diteruskan kepada OPD yang terkait. Jadi ketika mungkin ada penanganan banjir, misal ya, ini ada laporan dari warga, ini ada banjir di titik A ini. Nah, ini comment center harus segera bergerak. Nah, comment center harus bergerak melaporkan untuk meneruskan ke OPD terkait. Terkait. Nah, OPD terkait harus segera responsif. Nah, itu kita harus saling bersinergi tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Baik. Kalau untuk Mas Bambang, Siap. comment center ini apakah bisa merubah sistem kerja OPD? Kalau kemudian terkait apa yang disampaikan Mas Ghazali tadi kan, apakah bisa merubah itu sistem kerja? Siap. Memang sangat bisa, sangat bisa. Jadi dengan comment center ini OPD ini akan mendapatkan data dan melaporkan kinerjanya melalui data. Jadi di situ kita bisa sangat bisa untuk merubah masalah OPD itu tadi, kinerja OPD itu tadi itu sangat mudah merubah. Jadi dari lama gampang-gampangan manual masih gambar, sekarang by data, dengan cepatnya data, dengan cepatnya laporan kinerja, kita sangat bisa merubah OPD untuk lebih responsif, lebih cepat bertindak. Gitu. Ya. Kalau Mas Ghazali, menurut jenengan pripun? Apakah ini bisa merubah pola kerja mereka nih dengan adanya comment center ini? Ya, jadi tentu kita dalam menjalankan suatu sistem itu pasti ada tantangan, Mas. Ya. Tantangan itu juga bagaimana kita bisa memitigasinya, bagaimana kita bisa mencari solusinya. Tapi kalau saya lihat dari sistem comment center yang akan dijalankan ini, tentunya tantangan yang paling besar adalah mentalitas. Mentalitas ya. Betul. Mentalitas itu sangat urgent sekali lah di situ sifatnya. Tentunya harus sumber daya manusia itu harus benar-benar adaptif. Adaptif artinya ya bagaimana bisa mereka itu dengan sistem ini berjalan, mereka harus cepat, menyesuaikan. Sistem ini seperti ini. Nah, itu harus segera beradaptasi. Terus kemudian tidak hanya mengandalkan sistem. Nah, jadi mereka itu harus punya seperti yang saya sampaikan tadi, responnya cepat, terus kemudian punya inisiatif. Nah, ini inisiatif ini yang sulit. Kadang kalau sudah ada sistem yang berjalan, tapi inisiatifnya kurang, ini agak sistem ini tidak bisa berkembang. Gitu. Artinya untuk bisa memperbaiki sistem kerja OPD ini perlu juga perbaikan di sistem gitu ya, Mas? Betul sekali. Tapi kalau untuk di Kabupaten Pasuruan, menurut Mas Ghazali sendiri, apa saja yang harus disiapkan, ya kan, untuk bisa memaksimalkan benar-benar comment center ini bermanfaat untuk semua, tidak hanya OPD, tapi juga masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin memanfaatkan comment center ini. Menurut Mas Ghazali bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang segala sesuatunya untuk kesiapan comment center ini memang diperlukan. Artinya diperlukan itu dari sisi teknis untuk OPD sendiri, OPD pengampu sendiri itu memang tidak hanya berhenti di situ. Baik. Bagaimana cara masyarakat itu bisa akses, bagaimana cara masyarakat itu bisa mencari tahu informasi, itu harus terbuka, itu harus bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Diskominfo. Nah, tentu sistem ini yang dibangun harus benar-benar seperti memperhatikan tadi keamanan data dan sebagainya, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi sangat penting sekali bahwa masyarakat ini harus tahu, harus juga bisa mengakses terkait comment center itu untuk mencari data, untuk mencari bagaimana keuangan dari daerah ini diterima dari pusat itu berapa, itu harus terbuka. Harus semua ya terhadap masyarakat. Baik, saya geser ke Mas Bambang. Comment center ini kan tidak mudah dan tidak murah, Mas. Betul. Persiapan yang paling urgent menurut Mas Bambang bisa dilaksanakan setahun atau 2 tahun, bisa dilaksanakan DPRD untuk bisa mendukung ini terwujud seperti apa, Mas? Yang harus kita siapkan ada optimalisasi anggaran, karena memang yang tadi kita untuk memerlukan suatu comment center yang sungguh sangat bisa merangkum Pasuruan dalam satu ruangan, itu ya tidak murah memang. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalisasi anggaran yang memang sepatutnya kita
anggarkan atau yang tidak kita anggarkan, kita harus perlu digodok. Ya. Harus kita memang benar-benar rapat kerja, fungsi kita DPRD sebagai fungsi budgeting, kita juga harus benar-benar dengan pihak eksekutif kita juga bicara tentang bagaimana anggaran mana yang perlu kita dorong dan anggaran mana yang perlu kita cut atau dikurangi, biar comment center ini dalam 1 tahun 2 tahun ini sudah berjalan. Kalau bisa jangan sampai lama-lama, dalam 1 tahun ini sudah selesai, karena wacana comment center ini sudah berlalu di tahun kemarin. Cuman ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak mendukung atau kekurangan apa bagaimana, itu akhirnya di tahun kemarin belum maksimal. Jadi tahun ini saya kepinginnya sudah maksimal di situ. Sudah bisa berjalan sudah ya tahun bisa ini berjalan. Ya? Iya, gitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Siap. Saya ke Mas Ghazali dulu. Siap. Jika kemudian dalam diwujudkan dalam satu gambaran besar, dalam sebuah visi besar, Mas Ghazali melihat bagaimana wajah Pasuruan jika comment center ini berjalan dengan optimal. Oke, terima kasih Mas Randy. Ya. Jadi memang seperti tujuan kita utama yang tadi kita sebutkan, tentu kalau comment center ini bisa berjalan optimal, berjalan maksimal, Pasuruan ini akan menjadi daerah yang responsif. Ya. Saya yakin itu menjadi daerah yang responsif. Terus kemudian dari segi keamanan itu menjadi aman, warganya tentram. Tentunya yang paling penting sekali adalah bagaimana Pasuruan ini berbasis data. Ya. Itu yang kita inginkan, karena apapun dalam hal kegiatan apapun kita harus menggunakan data yang valid. Ya. Terus kemudian di mana keputusan itu diambil bisa secara cepat, terus kemudian pelayanan terhadap masyarakat bisa transparan, dan tentunya masyarakat itu juga istilahnya merasa dilibatkan, merasa diorangkan. Oh, ternyata kami itu dipantau, ternyata kami itu diperhatikan. Itu yang menjadi harapan kami lah. Tentunya pasti itu yakin kalau comment center berjalan semua itu akan kita dapatkan. Baik. Terima kasih Mas Ghazali. Saya pertanyaan terakhir ke Mas Bambang. Tadi kan kita sudah bicara 1 tahun sampai 2 tahun. Saya ingin tahu pendapat Mas Bambang untuk jika pelaksanaan comment center ini berjalan 3 sampai 5 tahun ke depan. Apakah jenengan yakin comment center ini bisa berhasil? Ya, terima kasih Mas. Memang kita harus optimis Mas. Kita harus yakin. Saya berkepikiran ke depan dalam 3 sampai 5 tahun ini, kalau memang comment center ini berjalan dengan sesuai apa SOP yang sudah dilakukan. Saya sudah berkepikiran bagaimana nomor 1 adalah yang kalau berjalan, yang paling penting adalah respon aduan itu makin cepat jelasnya. Makin cepat kan, makin cepat. Jadi masyarakat butuh apa sini situ, ada kejadian apa sini situ, semakin cepat karena real time itu tadi. Yang nomor 2, PAD meningkat karena dengan adanya waktu real time itu tadi, kebocoran kita bisa mengawasi dengan tepat by data, begitu. Dan yang nomor 3, penurunan kecelakaan dan kriminalitas itu menurun karena di setiap titik rawan atau di traffic light itu sudah kita bisa mengontrol dari satu ruangan. Jadi kalau ada titik yang rawan di situ, kita juga lebih banyak menyiapkan keamanannya atau bagaimana. Dan di traffic light apabila ada hal-hal seperti kemacetan, di situ kita juga sering cepat untuk meresponnya, dan begitu. Nah, dari situ dengan keadaan yang sangat responsif ini, tentunya kepuasan masyarakat akan semakin meningkat. Itu. Yang penting masyarakat puas, senang, cukup dengan kinerja pemerintah Pasuruan yang sangat bagus ini. Yang penting itu masyarakat dulu yang kita pikirkan. Itu. Baik, terima kasih Mas Bambang dan Mas Ghazali. Sama-sama Mas Randy. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Bambang Yuliantoro Putro dan Muhammad Ghazali. Semoga makin memahamkan kita mengenai peran besar legislatif dalam proses memajukan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun buat Tribuners dimanapun Anda berada. Ke pasar Pasuruan beli bumbu dapur. Cakep. Membeli sayur bersama rekan. Cakep. Comment center tak pernah tidur. Setiap aduan segera diselesaikan. Saya Randy Kuramanda, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.